Selamat pagi anak-anak kelas 6. Hari ini kita belajar PPKN tema 2 subtema 2, yaitu tentang persatuan dan kesatuan. Manfaat persatuan dan kesatuan. Terlebih dahulu kita belajar makna persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Persatuan dan kesatuan bangsa berarti bersatunya seluruh rakyat yang terdiri atas beragam suku bangsa, budaya, dan agama sebagai satu bangsa, yaitu Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dilandasi oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda latar belakang, namun rakyat Indonesia tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa yaitu ada dalam keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan negara. Kalau di dalam keluarga, yaitu perbedaan sifat dan pendapat di dalam keluarga harus disikapi dengan saling menghargai. Sedangkan di lingkungan sekolah, yaitu perbedaan suku, agama, bangsa dengan teman harus disikapi dengan saling menghormati. Dan dalam masyarakat, yaitu perbedaan suku, bangsa, agama, pekerjaan, dan status sosial harus disikapi dengan saling menghormati. Dan dalam persatuan dan kesatuan dalam negara, yaitu semangat persatuan dan kesatuan bangsa akan menciptakan suasana kehidupan negara yang rukun dan damai. Landasan hukum persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu ada landasan ideologi, landasan konstitusional, dan landasan operasional. Dalam landasan ideologi yaitu ada sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Sedangkan landasan konstitusional yaitu ada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Sedangkan dalam landasan operasional yaitu tentang ketetapan MPR nomor 4 tahun 1999 yaitu tentang GBHN. Nah, di sini ada contoh pelaksanaan persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah. Contohnya bekerja sama membersihkan rumah, membantu adik mengerjakan PR, saling menghormati, menyapa, gotong royong. Pelaksanaan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah, bermain dengan teman tanpa membedakan suku bangsa maupun agamanya, mengembangkan sikap saling menghargai, menghormati antar teman, mengikuti upacara, antusias mempelajari budaya daerah, menghargai pendapat. Persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara, saling menghormati, mengembangkan perasaan sebagai bangsa yang satu, ikut melestarikan budaya daerah lain, mengembangkan rasa toleransi, dan menghargai, mendukung pemimpin negara meskipun bukan tokoh yang kita pilih. Perilaku hidup harus selalu kita lakukan dimanapun, di rumah, di sekolah, maupun di tempat bermain. Contohnya, ketika kerja bakti membersihkan kelas, semua siswa harus mau bekerja sama. Ketika kerja bakti di rumah, semua anggota keluarga harus mau bekerja sama. Ketika bermain atau berolahraga, kita tidak boleh hanya bermain dengan teman yang satu suku dengan kita saja. Saat bermain juga kita harus bersikap sportif. Sikap sportif artinya jujur dalam bermain dan menaati peraturan permainan. Sikap yang diperlukan untuk mencapai persatuan dalam perbedaan, yaitu peduli, mendahulukan kepentingan bersama, toleransi kepada orang lain. Ingat, kita harus selalu membantu orang yang membutuhkan, ya. Dalam kelas kita harus selalu mengembangkan sikap gotong royong dan juga toleransi,
tidak boleh membeda-bedakan agama, suku, ya, dan juga yang lain. Karena kita ada di Indonesia, yaitu kita juga mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, manfaat hidup rukun: menciptakan kedamaian, hidup menjadi aman, terhindar dari perselisihan, dapat saling membantu, mempererat persatuan dan kesatuan. Nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Kegiatan persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah membantu teman yang kesulitan memahami materi pelajaran, melakukan piket kelas bersama-sama, bermain bersama, mengumpulkan sumbangan kepada orang membutuhkan. Nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah, yaitu manfaat menerapkan nilai-nilai persatuan, yaitu saling membantu, suasana di kelas menjadi nyaman, persahabatan makin erat, membangun kekompakan. Nilai-nilai persatuan dan perbedaan di lingkungan masyarakat. Kegiatan persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat, membantu korban bencana alam, mempersilahkan orang lain beribadah sesuai agamanya, membantu teman yang kesusahan. Nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat, yaitu kehidupan bermasyarakat menjadi aman, masalah lebih cepat terselesaikan, lebih banyak pendapat yang disampaikan. Terima kasih. Diingat, ya, kita saat ini sudah belajar persatuan dan kesatuan dan juga perbedaan di dalam persatuan. Sama seperti yang sudah sampaikan tadi, itu dibaca dan dipahami dan ditulis di buku catatannya yang pentingnya saja. Terima kasih.